Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Siapa kita? Kita fokus, makanya waktu itu kami sampaikan bahwa kami sedulur kayu dan mebel Jokowi, atau istilahnya tukang mebel. Makanya kemarin kami tidak diarahkan mendukung 02, kan putranya beliau namanya Gibran ini kan nyalon atau melanjutkan. Nah, kita bukan tukang martabak, kita tukang mebel. Jadi beda waktu itu. Kalau tukang mebel kan skabel, kalau martabak kan skabak. Nah, tapi hari ini kita sudah solid ini setelah kita cantik bisa. Tapi beda nanti video sikap skabel disampaikan oleh Pak. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kehadirannya rekan-rekan media di tempat ini, dan juga terima kasih kepada jajaran Dewan Pembina, Dewan Penasihat, serta pengurus Skabel Indonesia. Rekan-rekan media yang kami hormati, kami sayangi. Jadi press conference yang kita lakukan pada sore hari ini tidak terlepas dari perjalanan panjang Skabel. Skabel ini mulai aktif di tahun 2014. Cuma waktu itu belum menamakan kita dengan Skabel, tapi masih lintas asosiasi mebel seluruh Indonesia. Yang mana di sini ada Asmindo, kemudian ada Himki, kemudian ada APHI, kemudian ada ISWA, kemudian ada ILWA, dan akhirnya kita bisa melebur satu dengan yang lain membentuk Skabel tahun 2019. Nah, ini semua tidak terlepas dari hubungan kita dengan Bapak Joko Widodo, atau cukup kita kenal dengan Jokowi. Malah sekarang generasi yang baru nggak kenal namanya Joko Widodo, semuanya Jokowi. Nah, ini disebabkan kita sama-sama dari pengusaha kayu dan permebelan. Selanjutnya, saat ini kita sudah berkembang lebih jauh karena kami memang aktif sama-sama berbisnis. Organisasi ini sudah melebar sampai di luar negeri. Kita ada Korwil Singapura, dan juga lintas pengusaha atau lintas bidang usaha. Jadi kami ada ribuan, mungkin bahkan puluhan ribu pengusaha atau perusahaan, yang mana kami bergerak dalam langkah, yaitu satu, itu adalah untuk meningkatkan ekonomi, utamanya ekonomi masing-masing perusahaan, sehingga kami dengan berorganisasi, berasosiasi bisa duduk bersama dengan pemerintah untuk mengatur kebijakan. Ya. Kemudian yang kedua, mencetak lapangan pekerjaan. Di sini kita sudah siapkan press release nanti dari apa yang menjadi rangkuman di sini. Yang jelas sebagai informasi bahwa sampai hari kemarin ya kita masih netral. Karena apa? Kita masih memonitor kontestasi politik yang terjadi di Indonesia dengan dinamikanya. Dinamika politik di Indonesia ini cukup unik, bahkan media-media asing banyak yang mengatakan Indonesia ini negara demokrasi
kalau tidak salah nomor 4 terbesar di dunia yang lagi menyelenggarakan pesta demokrasi tapi santai dan santuy dan gembira. Ini cukup menarik. Banyak di media internasional mengatakan karena kita bisa melihat yang namanya India, setiap kali ada pesta demokrasi korbannya demikian besar, persetujuannya luar biasa. Bahkan bukan itu saja, Indonesia di tahun 2019 juga seperti itu. Itulah yang menarik bagi kami di Skabel, bahwa kita perlu menelaah lebih jauh. Walaupun kami itu adalah terlahir bersamaan dengan Jokowi masuk ke ranah politik, dan akhirnya kita menjadi sedulur dan kayu dan mebel Jokowi. Saat ini Jokowi sudah tidak masuk ke kontestasi politik lagi, kami harus menentukan sikap. Karena jumlah kami saat ini dari ribuan, mungkin puluhan ribu perusahaan di Indonesia, itu dengan tenaga kerja dan keluarganya vertikal horizontal, kita hitung seputaran 15 juta. Jadi kalau kami menyatakan netral atau bahkan golput, ini tidak elok. Berarti kita tidak ikut peduli dengan bangsa ini. Rekan-rekan media semuanya, sehingga pada hari ini setelah kami pengurus, kemudian Dewan Pembina, Dewan Penasihat melakukan kajian yang mendalam dalam beberapa waktu terakhir ini, kami melihat bahwa Prabowo Gibran itu yang identik akan melanjutkan program-program Jokowi. Salah satunya adalah bahwa di sini pembangunan infrastruktur untuk menciptakan peradaban. Kita bisa melihat negara-negara maju itu tercipta dari sempurnanya infrastruktur. Dan itu sudah on the track, ini akan pasti dilanjutkan. Kemudian yang kedua, sebentar, agak ngepek sedikit. Jadi hilirisasi, industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah, meningkatkan ekspor dan devisa, membuka lapangan kerja, menyambut ledakan demografi di Indonesia di tahun 2030, di mana di sini bahwa presiden yang tidak punya background bisnis, saya yakin kalau backgroundnya politisi tidak akan bisa memahami ledakan demografi itu harus diimbangi dengan ledakan yang namanya industrialisasi. Menciptakan industrialisasi ini tidak mudah. Seorang Jokowi, pengusaha kecil menengah, menjadi presiden Indonesia selama 10 tahun atau saat ini baru 9 tahun, ini sudah bisa meng-create value yang namanya dengan infrastruktur yang luar biasa, akhirnya bisa menjaga pertumbuhan ekonomi walaupun belum optimal, masih seputaran 5%, tapi dalam kondisi COVID kemarin, kemudian kondisi global politik yang tidak menentu, Indonesia tetap tumbuh. Itulah mencerminkan bahwa kepala negara atau presiden yang backgroundnya dari bisnis itu akan lebih bisa survive, akan cepat mengambil satu keputusan, istilahnya dasdes, dan itu yang kita butuhkan. Nah, Prabowo ini backgroundnya adalah pengusaha besar yang kami yakin akan lebih visioner, sehingga ledakan demografi di tahun 2030 ini akan bisa kita jadikan stepstone menjadi negara maju di tahun 2045. Selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan. Di sini Jokowi membuat yang namanya Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Dibuktikan dengan pembangunan IKN ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Ini juga menjadi salah satu pemikiran pebisnis atau pengusaha, karena Jawa ini sudah terlalu berat untuk berbisnis, lahan mahal, kemudian juga di sini lahan semakin terbatas,
akhirnya kita butuh satu lompatan besar yang namanya perluasan investasi. Perluasan investasi tanpa ada trigger yang namanya kota-kota baru yang nanti bisa menampung menjadi lahan yang kita bisa develop, itu niscaya bisa terjadi. Dan itulah satu terobosan. Kemudian juga bagaimana infrastruktur di semua pulau benar-benar dijalankan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat keliling di Papua. Di sana ternyata yang namanya Trans Papua dibangun beneran, jadi bukan hanya gimmick. Itu yang namanya pemerataan. Kemudian mempermudah perizinan dan juga penguatan produk lokal yang namanya tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, ini sudah dijalankan dengan baik. Kemudian yang luar biasa kemarin waktu kami diundang ke istana untuk mencari solusi, jadi bukan bicara politik, solusi mengenai terobosan di industri mebel, ya, kayu dan kerajinan. Itu beliau mencetuskan yang namanya kawasan ekonomi khusus industri kayu. Ini luar biasa. Karena apa? Selama ini kita tercerai-berai, kita bergerak sendirian. Perizinan masing-masing harus ngurusi. Kemudian izin ekspor masing-masing harus ngurusi. Nggak ada yang namanya integrasi. Beliau mencetuskan namanya kawasan ekonomi khusus industri kayu dan kerajinan. Ini luar biasa. Maka dari itu hari ini setelah kami mengkaji cukup dalam, Skabel melanjutkan gerakan politiknya yaitu mendukung 02 Prabowo Gibran. Yes. Kami puluhan ribu perusahaan di Indonesia dengan tenaga kerja dan keluarganya yang 15-an juta siap bergerak satu arah, yaitu memenangkan 02 Prabowo Gibran. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Abdullah. Terima kasih. Pertanyaannya cerdas. Salah ngomong mati ya. Jadi kemarin di istana kami diundang karena kami pengusaha semua ya. Diundang, ditanya bagaimana bisnis di situasi global politik seperti sekarang. Solusinya apa? Itu fokus kami waktu itu. Kemudian kita diskusi mengenai solusi yang akhirnya karena kita butuh sesuatu yang extraordinary, tercetuslah yang namanya membangun kawasan ekonomi khusus industri kayu, mebel dan kerajinan. Dan sudah ditentukan kawasannya, luasnya 2000 hektar, dan itu akan segera dibangun KIK-nya. Setelah itu kami teramah-tamah karena hari Jumat, kemudian kami pulang. Nah, kami tidak pernah diajak sama sekali oleh beliau diarahkan untuk memilih calon tertentu atau pasangan tertentu, karena yang datang ke sana itu beliau tahu pasti berbeda-beda pilihan dan kami masih netral sampai hari itu. Beliau saya yakin juga namanya istana ini bukan tempat untuk bicara politik. Demikian. Jadi kita fokus, makanya waktu itu kami sampaikan bahwa kami sedulur kayu dan mebel Jokowi atau istilahnya tukang mebel. Makanya kemarin kami tidak diarahkan mendukung 02 kan, putranya beliau namanya Gibran ini kan nyalon atau melanjutkan. Nah, kita bukan tukang martabak, kita tukang mebel. Jadi beda waktu itu. Kalau tukang mebel kan Skabel, kalau martabak kan Skabak. Nah, tapi hari ini kita sudah solid ini. Setelah kita kaji, KIK itu membuat kami terperanjat bahwa seorang Jokowi punya terobosan yang tidak pernah kami miliki. Oke? Itu dua arah. Jadi kita diskusi dua arah yang akhirnya kami kaget bahwa beliau mencetuskan tadinya kami mengusulkan yang namanya kawasan industri kayu terpadu.
Nah, kalau kawasan industri kayu terpadu itu belum masuk ke kawasan berikat, jadi belum masuk free trade zone, dan itu benefitnya kurang. Makanya beliau mungkin karena pengalamannya akhirnya menyarankan yang kawasan industri kayu itu menjadi kawasan ekonomi khusus industri kayu, mebel dan kerajinan. Dari media mana? Dari CNN. Oh, CNN, siap. Namanya Mas? Rosid. Mas Rosid. Kan pada waktu ada di 30. Ada di 30 kita pilih saat ini mengerucut di 5 lokasi yang mana nanti karena ini harus dipilih karena harus melalui satu proses verifikasi ya, assessment karena itu beberapa persyaratan kan mesti dipenuhi. Nanti mana yang lolos gitu. Bikin slowdown. Ini bukan namanya saja sedulur kayu dan mebel waktu itu. Nah, istilahnya brandnya dengan produknya kok nggak nyambung gitu. Nah, begitu kami ini akhirnya lintas bisnis, lintas usaha, kemudian banyak masukan, disitulah baru kami pikirkan. Jadi kalau kemarin ketemu Pak Jokowi terus kan sekarang memutuskan, ini kita melihat kontestasi politik ini sudah masuk masa kampanye. Kalau kita masih rapat, meeting segala macam, katakanlah 2 minggu lagi bubar, kita deklarasi seminggu lagi sudah coblosan gitu. Kita nggak jadi kerja, itu Pak. Ya, jadi bukan kita setelah pulang dari istana itu terus karena ini himbauan Pak Jokowi kita langsung menentukan pilihan, bukan himbauan, tapi apa yang kira-kira disampaikan Pak Jokowi yang kemudian membuat Skabel KEK tadi. Iya. KEK ini benar-benar terobosan luar biasa karena kita di challenge ya. Vietnam itu mengkonsep semuanya dengan sebuah kawasan-kawasan industri yang mana di situ mereka yang dulu itu jauh di bawah Indonesia. Jadi sekitar 15 tahun yang lalu Indonesia itu ranking 4 dunia. Vietnam ini belum apa-apa, masih 10 ke bawah. Sekarang Vietnam ini masuk kalau nggak salah ranking 3 dunia, Indonesia di 11 atau 12 dunia, terlalu jauh. Nah, konsep yang dilakukan Vietnam adalah ternyata tadi semacam kawasan-kawasan industri terpadu. Ini ya kemarin di luar ini kamu. Bahwa ternyata sekarang kan tidak dipungkiri. Prabowo Gibran, Presiden. Tambah lagi siapa kita? Skabel. Oh, iya. Nah, iyalah. Jawa no, Jawa. Skabel. Skabel Indonesia ya. Skabel Indonesia. Kita Skabel Indonesia. Itu yang terakhir atau yang pertama? Jawa, Pak, Jawa. Oke, sebentar. Ini latih. Prabowo Gibran. Satu putaran. Prabowo Gibran. Menang. Prabowo Gibran. Presiden. Siapa kita? Skabel Indonesia. Sekali lagi, Pak.